korupsi COVID itu menurut saya korupsi yang merusak soal nyawa ini, bukan hanya soal merugikan keuangan tapi soal nyawa. Itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau hanya seperti itu hakimnya bisa diperiksa. Korupsi APD COVID-19 319 miliar rupiah divonis 3 tahun. KY didesak periksa hakim. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Hasbiallah Ilyas mendorong agar majelis hakim yang memberikan vonis rendah kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan 1,1 juta alat pelindung diri, APD, COVID-19 untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial, KY, atau Mahkamah Agung, MA. Seperti diketahui, ex-pejabat Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Budi Silviana dihukum 3 tahun penjara meski merugikan negara hingga 319 miliar rupiah. Kalau hanya seperti itu hakimnya juga diperiksa itu, ujar Hasbiallah, usai acara diskusi publik legalisasi kasino di Indonesia, antara kepastian hukum, tantangan sosial, dan peluang ekonomi yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum, IWAKUM, di Jakarta, Sabtu, 7 Juni 2025. Hasbi mengatakan, karena kasus korupsi ini terjadi di masa pandemi, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seharusnya lebih berat dari kasus korupsi pada umumnya. Korupsi COVID-19 itu menurut saya korupsi yang merusak soal nyawa ini. Bukan hanya soal merugikan keuangan, tapi soal nyawa. Itu harus dihukum dengan seberat-beratnya, kata dia. Diberitakan sebelumnya, 3 orang terdakwa kasus pengadaan 1,1 juta APD COVID-19 telah menerima vonis dari majelis hakim. Ketiga terdakwa ini adalah mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Budi Silvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Eki Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, PPM, Ahmad Taufik. Mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Budi Silvana dihukum 3 tahun penjara dalam dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri, APD, COVID-19. Budi merupakan pejabat pembuat komitmen, PPK, dalam pengadaan di masa darurat yang menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun, kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat, 5 Juni 2025. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda 100 juta rupiah dengan ketentuan penjara subsidiar 2 bulan kurungan. Budi tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana 2 terdakwa lainnya, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Eki Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, PPM, Ahmad Taufik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.